Subhanahu wa Umur ta'ala. kami panjang. Hah? Umur kami lebih panjang. Ya panjang juga paling sampai hari kiamat selesai kamu itu, ya. Setelah anak ini mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Adawah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan meruqyah Ibu Yani yang dimana dulu pernah terkena sihir, ya. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang sudah jauh daripada dulu. Kita meruqyah ada 8 bulanan, ya, ini terkena sihir. Jadi tidak harus sebenarnya meruqyah itu, kadang ada juga yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 2 kali ruqyah ada, 3 kali ruqyah ada. Mungkin ini memang ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Jadi maka ujiannya agak lama ini. Beda dengan kasus-kasus yang sering saya temui, kasus-kasus sihir, ya. Biasanya saya menemukan kasus-kasus sihir itu tidak selama ini sebenarnya, gitu. Ada juga kemarin, ya, di Hotel Kuningan itu terkena sihir. Alhamdulillah 1 kali sembuh atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga berkomentar di YouTube kita, ya, bahwasanya 1 kali ruqyah kasus sihir, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala disembuhkan oleh Allah. Maka ini termasuk kasus yang agak lama, yang mudah-mudahan dengan seiring waktu kita bersabar menghadapi ujian-ujian yang seperti ini, apalagi ini ujian-ujian sihir yang sangat berat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala hapus semua dosa-dosa kita, ya, lalu dinaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di depan saya ada Ibu Yani sekarang. Assalamualaikum. Ya. Coba diceritakan dari awalnya gitu. Bagaimana, Bu, waktu itu Umi Yani? Waktu awal kasus sebenarnya nggak tahu tentang ini, ya, nggak tahu tentang masalah ruqyah tuh tahu, tapi nggak tahu tentang yang adanya santet apa sihir gitu. Dan awalnya memang dulu agak memandang sebelah mata lah, ya, dengan ya ruqyah gitu. Jadi kalau ada yang reaksi tuh saya gimana ya, Agak kurang gimana? kok gitu sih gitu, ya, acting lah gitulah kayak gitu. Allah kasih saya ujian yang seperti ini, jadi ibarat kata mungkin ucapan itu juga harus saya tobatin. Ya alhamdulillah udah saya tobatin. Kita tidak boleh juga seperti itu ternyata. Jadi memang ada makhluk lain yang jin-jin itu, yang memang juga diizin sama Allah, ya, untuk bisa melakukan semacam sihir apa. Pada waktu kasus saya sihirnya itu memang waktu itu targetnya saya, ya, menurut pengakuan si jinnya saya harus mati gitu. Tapi sebelum kejadian sihir itu masuk, ada jin asap dulu yang sampai saya dikuasain sama jin asap itu, sampai saya nggak boleh keluar rumah. Terus saya harus baca Quran 1 hari itu berapa juz itu saat dikuasai sama jin asap itu, karena dia bilang akan ada datang sihir itu. Jadi dengan bacaan Quran itu bisa menghalang, ya. Tapi akhirnya di ruqyah jin asap itu keluar, dan menurut pengakuan si jin asap itu katanya jin sihir masuk lagi, saya nggak tahu. Tapi memang sampai dukunnya juga masuk. Oh gitu, ya, dukunnya sampai masuk juga. Sampai dukunnya masuk. Sampai dia bilang kenapa anak ini nggak mati-mati. Yang waktu kan dibilang tumbalnya apa, yang kerbau. Kerbau. Oh, kerbau, ya. Kerbau 1 ekor. 1 ekor. Minta bayar berapa gitu. Ngakuannya di waktu si
dukunnya itu dia bilang dibayar 80 juta tapi itu juga belum lunas gitu ya. Jadi ada lucunya, ada sebelnya itu karena mengganggu ya, tapi diabaikan aja, kita sebelnya nggak boleh sebel karena ternyata ini memang ujian dari Allah. Ternyata ini memang kasih sayang Allah ya. Karena setelah adanya ujian seperti ini, insya Allah ya kita ibadah makin bagus karena kan kita harus bentengi diri. Sholatnya yang tadi suka injury time, sholat kita lagi kerja tanggung, entar sholat zuhur mepet jam 2 baru sholat. Alhamdulillah sekarang nggak lagi. Terus sholat sunatnya Ba'diyah, Qobliyah sekarang udah bisa dijaga. Gangguannya cuma ini doang. Kalau mau kerja atau gimana? Kalau mau kerja udah rapi, udah siap berangkat kerja, atau turun ke bawah di sofa ngegoler aja. Terus teriak, nggak teriak sih, ngegereng-gereng. Oh gitu. Nah, anak ini harus mati, harus gitu. Tapi jinnya ternyata udah pada lemah. Padahal udah terpojok gitu ya, udah lemah ya. Udah pada, tapi dia tetap reaksi. Itu selama berapa bulan gitu terus, setiap hari. Selebihnya ngegeletak di kolong meja sambil ngegereng, anak ini harus mati, ntar dikeluarin lagi gitu kan. Tapi terlalu banyak. Iya, alhamdulillah Mami itu dari dulu istiqomah ya. Saya tahu perjalanannya. Ya ini buat teman-teman yang mungkin masih terkena sihir atau gangguan syaitan ya. Maka percayalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan kita, memberikan pertolongan kepada kita. Kamu ya tidak boleh lemah karena perjanjian dukun itu masih ada gitu dibilangnya. Gitu. Ya. Biarin aja sih. Tapi dari dulu Mami memang kenal alhamdulillah ruqyah terus ya Mami ya. Ruqyah mandiri. Terus kalau udah mentok udah ya biasanya sih emang alhamdulillah kalau sakit sih enggak. Cuman kadang kalau lagi banyak jinnya itu rasanya tuh pusing banget kepala. Kalau udah pusing baru kita ruqyah ke Ustadz. Iya benar. Sahabat Adawa TV yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita melakukan sunnah ya, melakukan sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka insya Allah di situ ada keberkahan dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dari penyakit-penyakit medis atau non medis ya, terutama itu sihir ya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan terus jiwa kita ya. Kalau yang sakit mungkin ya ada saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dengan kesembuhan yang hakiki, yang dimana kesembuhan tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman. Nah, kita insyaallah mau lanjut proses ruqyah ke Mami ya insyaallah. Yang ada di kepalanya hancur kalian semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Menjadi jin muslim udah lama? Belum lama. Iya. Oh gitu. Tapi kamu kalau jadi jin muslim itu yang kafah. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang muslim yang harus ditaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kamu itu hidupnya untuk Allah, beribadah kepada Allah. Jadi ada batasan-batasan yang dimana nggak boleh dilanggar. Ya udah, berarti kalau kamu muslim taat kepada Allah, maka tinggalkan jasad ini. Mau? Ya udah, alhamdulillah. Ya udah. Kapan? Berarti kamu jahat dong kalau kayak gitu. Nggak boleh. Nggak ada. Kalau kamu muslim, yang menjaga ini Allah, bukan kamu. Kalau kamu masih menjaga manusia, berarti kamu belum menjadi seorang muslim yang bagus. Hah? Ya panjang juga paling sampai hari kiamat selesai kamu itu, ya. Setelah anak ini mati. Enggak. Iya. Enggak ada seperti itu. Enggak ada aturan yang seperti itu. Enggak ada aturan yang menjaga-jaga manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jin fasaduhum rahaqa. Tatkala jin kerjasama dengan manusia, manusia kerjasama dengan jin, maka Allah beri dia kesalahan dan dosa. Apakah kamu kurang cukup ini ayat? Hah? Aku tidak bekerja sama dengan anak. Tapi kan kamu menjaganya. Sama aja. Bukan karena keinginan dia. Iya, bukan karena keinginan dia, tapi kamunya salah kepada Allah karena menjaga manusia. Yang menjaga tuh Allah, bukan kamu. Aku ingin mengabdi kepada anak ini. Enggak, mengabdi kepada Allah, bukan kepada orang, bukan kepada manusia. Karena Ya. dia yang menunjukkan cahaya kepada Iya, kami. tapi kan kalau bukan izin Allah nggak mungkin kamu tuh kena cahaya hidayah. Kalau memang kamu merasa bersyukur, maka bersyukurlah kepada Allah. Maka tinggalkanlah anak ini. Kalau kamu terima kasih kepada dia, berarti tinggalkan, bukan ada di dalam tubuhnya. Anak ini selalu saja ada setan-setan yang ingin mencelakakan dia. Udah biarin, nanti Allah yang akan jaga. Dia bertawakal terus kok kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له Hah? Iya. Dilepaskan insya Allah. Dilepaskan. Terikat di perut ya? Di perutnya. Masuk melalui apa? Makanan? Ketika aku masuk, Hah? Jika kamu masuk terbakar. Ketika masuk. Ketika masuk terbakar. Sini. Ya, insya Allah atas izin Allah hancur semua. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsin tarfata 'ain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul 'alim. Bismillahi amsana billahi alladzi laysa minhu syai'un mumtana'un wa bizzatil lailati la turamu wa la tudam. Wa sultanullahi mani'in ahtajibu bi asma'ihi al-husna qul li 'aidan min al-abalisa min syarri syayatin al-ins wal jin wa min syarri ma'lanin wa masar wa min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara'a. Allah la yuslihu 'amala al-mufsidin wa yuhibbu Allahu al-haqqa bi kalimatihi wa law kariha al-mujrimun. Aku menyerah. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u
إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى